Hadratul Habib Rizik Syihab. Tabarakallah, lama nggak ketemu Kiai. Alhamdulillah. Ning sampeyan dadi kacunge Habib dudu bangser maning tapi bangsat. Barang siapa yang nggak punya tanah air, ia tidak akan pernah punya sejarah. Dan sejarah itu berdiri atas darah dan nyawa. Maka ketika ada yang melencengkan, entah itu Habib Lupit bin Yahya sekalipun, harus kita lawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-a'izza'il ahibba rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Ahiba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad beserta para keluarga dan para sahabatnya, maka dalam kesempatan berbahagia ini, dalam acara yang penuh keberkahan ini, tidak lupa kita sampaikan salam penghormatan kita secara khusus dan istimewa untuk guru besar kita semua, untuk orang tua kita yang pada hari ini menjadi wasilah bagi kita sehingga kita kumpul di tempat ini, yaitu Syekhuna al-Walid al-Muhtaram al-Mukarram Ustadzana al-Mahbub Kiai Haji Mahfuz As-Sirun hafizahullah ta'ala wa ra'ah, famatanallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal
alamin. Kita selalu doakan semoga guru kita Kiai Mahfuz saudara diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan perlindungan, diberikan kesuksesan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan pondok pesantrennya Al-Itqan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari pondok pesantren ini ulama-ulama yang amilin, yang mukhlisin, yang mujahidin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya tidak lupa salam penghormatan ini juga kita sampaikan untuk ayahanda kita tercinta, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Syekhuna Al-Walid Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah beliau tadi sudah menyampaikan kepada kita mau'izahnya yang luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas, dan merupakan samudra hikmah baik buat para kiai maupun buat santri, begitu juga untuk masyarakat pada umumnya. Dan kita berbahagia hari ini kita kedatangan juga yaitu seorang tamu saudara, seorang ulama dan putra ulama, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Dr. Muhyiddin saudara Muhammad Awamah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ayah beliau ini seorang ulama besar saudara, salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengarang banyak kitab yang luar biasa, di mana salah satunya yaitu yang dikarang adalah tentang al-amal bil hadis dhaif, apa dia punya dalilnya, apa hujahnya. Dan ini kitab sangat penting. Kenapa? Karena sekarang ini di tengah-tengah kita saudara ada orang-orang muda nggak punya ilmu tapi sok tahu, teriak-teriak di masyarakat saudara, seolah-olah hadis dhaif itu sampah, seolah-olah hadis dhaif itu kotoran, seolah-olah hadis dhaif itu nggak boleh dipakai, dibuang saja ke tong sampah. Ini hadis dhaif nggak boleh dipakai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, berapa banyak hadis dhaif yang yu'mal bihi, berapa banyak hadis dhaif yang diamalkan oleh ulama. Bahkan ada hadis dhaif yang disepakati oleh semua ulama saudara, bahkan semua mazhab untuk dijadikan sebagai kaidah. Di antaranya apa? Hadis la darar wala dirar, hadis dhaif saudara, tapi menjadi kaidah muqarrarah indal ulama saudara. Jadi jangan seenaknya mengatakan buang hadis dhaif, singkirkan hadis dhaif, nggak usah pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu terbagi-bagi. Hadis dhaif itu ada derajat, ada turunannya. Ada hadis dhaif yang memang dipakai oleh para ulama, bahkan ada hadis dhaif yang dijadikan kaidah oleh para ulama saudara. Maka itu thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah thariqah yang paling luar biasa, thariqah yang lurus, dan merupakan thariqah dari firqah najiyah. Alhamdulillah. Ada lagi saudara yang seenaknya mengatakan, dan Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Seenaknya dia comot, ini hadis sahih jadi mazhab Syafi'i, ini hadis sahih jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu saudara, ada rumusnya, ada sistemnya, ada terminologinya. Tidak semua hadis sahih langsung diambil menjadi mazhab Syafi'i. Jadi jangan sembarangan saudara. Ada lagi yang mengatakan apa saudara, ini hadis saudara tentang antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya saudara tidak batal saudara. Mereka bilang ini hadis sahih dalam Bukhari Muslim, berarti ini jadi mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i mestinya kalau kita punya wudhu menyentuh istri kita tidak batal dengan alasan ini hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari dan Muslim. Dia sok lebih tahu dari Imam Syafi'i saudara, sok lebih pintar daripada Imam Syafi'i saudara. Dia pikir Imam Syafi'i belum baca itu hadis saudara. Hadis yang mana? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, ini hadis sahih Bukhari Muslim saudara, di mana beliau ceritakan suatu ketika aku tidur, kemudian Nabi sholat malam, kakiku saudara gak sengaja melonjor di depan arah kiblatnya Nabi. Kemudian kalau Nabi mau sujud dicolek itu kaki saudara, kakiku dicolek, aku tarik.
Kata Sayyidatuna Aisyah, ini orang-orang sok pinter apa bilang, tuh lihat tuh, Nabi lagi sholat nyolek kaki Siti Aisyah, sholatnya gak batal, berarti nggak membatalkan wudhu dong kalau menyentuh istri. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, ini harus jadi mazhab Syafi'i. Luar biasa. Jawab jangan, jawab jangan. Karena yang hadir banyak kiai sama santri di sini, buat PR lagi deh. Bagaimana buat PR? Jawab apa PR? Semua minta jawab. Ada lagi satu hadis juga dari Sayyidatuna Aisyah. Yang ini ada dalam Sahih Muslim, saudara. Hadis sahih. Siti Aisyah cerita, faqadtu Rasulullah. Suatu ketika aku kehilangan Nabi dari tempat tidur malam, kamar gelap, Rabang nggak ada Nabi di samping, saudara, di ranjangnya. Kemudian Siti Aisyah terus merayap, tahu-tahu dipeganglah, saudara, kedua daripada telapak kaki Nabi, tumit Nabi. Ternyata Nabi lagi sujud sholat malam. Kata orang-orang yang so pinter, tuh lihat tuh hadis sahih lagi tuh, Nabi lagi sholat, lagi sujud, dicolek kakinya, Nabi nggak batalin sholat. Berarti wudhu kita kalau kena istri nggak batal. Ini hadis sahih. Ada dua hadis sahih sudah bercerita seperti itu. Kenapa kita sekarang mazhab Syafi'i kok kena istri batal wudhu? Nah ini mesti dikoreksi, kata dia. Karena ini hadis sahih, ayo kita ambil jadi mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau suatu hadis sudah sahih, maka itu adalah madhabku. Saudara, saudara, Pak, Bu, dalam mazhab Syafi'i kalau suami punya wudhu tersentuh istrinya, batal gak? Jawab yang kompak, batal gak? Batal gak? Tapi hadis sahih katanya nggak batal. Nah lo PR ya, PR. Jawab, baik saya jawab, sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Ketahuan lo nggak mengundang lagi lo. Kita minta izin dulu Ki Mahfud. Ki Mahfud disuruh jawab sekarang. Ki Mahfud jawab, kata Ki Mahfud, imtithalan li amri ustadi wa syekhi Kiai Haji Mahfud As-Siruh. Kita jawab singkat saja. Mau tahu jawabannya? Betul. Saudara, bagi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, di dalam saudara istimbat hukum, saudara, tidak cukup hanya dengan hadis ini sahih atau dhaif. Di sana ada kaidah-kaidah, saudara, yang harus kita sama mengerti dan telusuri, yang pada nantinya kaidah-kaidah itu akan menentukan suatu hadis itu dipakai atau tidak dipakai sebagai dalil. Kadang-kadang ada hadis sahih, saudara, tapi nggak bisa dipakai dalil karena ada kendala-kendala kaidah, saudara. Maka itu yuk mari kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpegang kepada ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, saudara, dan seterusnya. Nah di tengah ayat Allah menceritakan, saya singkat saja saudara karena waktunya memang sangat terbatas. Di tengah ayat Allah ingatkan, di antara yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa, yaitu kalau kamu menyentuh perempuan. Bagi Imam Syafi'i, lamsun di sini saudara dengan makna hakiki, lamsun adi. Imam Syafi'i mengartikan ayat tersebut, lamsun itu bersentuhan, pertemuan kulit dengan perempuan yang bukan mahram dari kita, saudara. Ini makna hakiki. Bagi Imam Abu Hanifah, mereka mengartikan lamsun di situ jima, menyentuh di situ bahasa kiasan, majazi, maksudnya adalah hubungan intim antara suami istri, saudara.
Makanya dalam mazhab Abu Hanifah menyentuh istri nggak batal wudu, tapi kalau menyetubuhi istri baru batal wudu. Kenapa? Karena mengambil makna majazi. Itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i nggak begitu, saudara. Selama satu ayat hukum bisa diartikan secara hakiki, nggak boleh dibawa ke majazi, saudara. Ini prinsip dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Arti ayat tadi lamson artinya menyentuh, itu makna hakiki, jangan dibawa ke majazi selama masih bisa dipahami secara hakiki, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya kasih contoh, saudara. Dalam ayat sifat kita keluar sedikit. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka, saudara. Kalau diartikan tangan dengan makna hakiki, maka dalam mazhab Asy'ari, saudara, itu bisa mengantarkan kepada tasbih dan tajsim. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa itu tajsim? Menjasmanikan Allah dalam bentuk, saudara. Bagi ahlus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, Bapak Ibu ya, tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana beliau bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita doakan ya, semoga Habib Rizik sehat selalu, panjang umurnya, dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga sehat selalu, Allah panjangkan umurnya. Oke, terkait nasab masih belum selesai ya, masih belum menemukan titik temu. Dan kita doakan juga Kiai Haji Imad ya, semoga sehat selalu, Allah panjangkan umurnya. Oke, itu dia ya video kali ini ya, semoga kita bisa menambah wawasan. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.